Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Sekali lagi saya katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, kita percaya hari ini saudara kita dalam tempat ini bukan sebagai suatu rutinitas, amin saudara. Kita dalam tempat ini karena kita rindu menyembah, meninggikan Tuhan. Kita percaya saat kita mengangkat pujian kita bagi Tuhan, maka kita percaya kuasa Tuhan mengalir tempat ini saudara. Yang percaya sekali lagi boleh kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala Raja saudara.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang rindu hadirat-Mu tercurah Tuhan Yesus. Biar kuasa-Mu nyata di tempat ini Tuhan sebagai setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari sama-sama katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan satu yang ku rindu Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidup. Kami percaya Tuhan Yesus, urapanmu mengubah hidupku. Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalirlah Tuhan Yesus, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sama-sama katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah setiap kerinduan kami ya Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Amin. Urapanmu berubah hidup. Mari sembah Tuhan. Kami sembah Engkau, Engkau layak disembah.
haleluya, haleluya. Kami sembah ya Tuhan, kami sembah ya Tuhan, haleluya. Korata kabaya shananana maya rata kabaya shananana, hiata kabaya shakanana, hiananana maya shananana. Jesus, Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, sama-sama katakan. Satu yang ku rindu bersekutu dengan, bawa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh. Kami percaya dengan iman kami Tuhan, mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu dengan, bawa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Nyatakan urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Oh, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Engkau layak disembah, Engkau layak disembah. Oh, 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 Ranamaya Shakanananamo, Hiranananamaya Shanananamo, Hiatakanananamo. Mengalirlah Roh Kudus di tempat, mengalir bagi setiap hidup kami Tuhan. Engkau bebaskan setiap kami Tuhan, bangkitkan setiap kami Tuhan. Rata kamaya shanananamo, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus, mengalir Roh Kudus. Jamah kami, jamah kami Tuhan.
Shakarabarabaya Shakadarabata Karabarabaraba Shakarabarabarabarabaya Shandarabarabarabara. Bekerjalah Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah Roh Kudus, Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. mari bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, Lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah mari lebih lagi Yes, Jesus. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, hanya Engkau yang kami perlu. kaulah yang ku Kami katakan kau terutama di hidupku. bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang kami perlu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Kasih sorak-sorai paling baik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Hari ini kami nyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami perlukan Tuhan Yesus. Sebab itu hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, biar kami lebih bersuka cita karena Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang percaya katakan. Sekali lagi katakan. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini orang-orang yang bersuka cita ada di rumah Tuhan. Amin. Siap untuk bersuka cita lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Amin. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari bersama-sama sorakan haleluya.
Tuhan, pemilik setiap kehidupan kami Bapa. Mari sama-sama katakan, come on, say. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Yang rindu sama-sama katakan, come on. Kami rindukan kuasa-Mu. Mari dengan iman declare katakan. Kebangkitan pasti terjadi. Hey. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan. Apapun yang kau alami katakan, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Come on, declare dengan iman katakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Siapa Tuhan kita katakan, come on. Tepuk tangan, come on, hey. Percaya kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan. Kami tidak takut. Ada Tuhan yang bersama dengan kami. Yang sepakat katakan amin. Mari yang merindukan kebangkitan terjadi sama-sama katakan, come on, say. Kami rindukan kuasa. Amin. Kebangkitan pasti. Kami bangkit menjadi pemenang Tuhan. Kami katakan dengan iman kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti. Yang rindu kebangkitan terjadi di hidupmu, di keluargamu, sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa kebangkitan pasti. Mari sekali lagi ya. Mari bersatu suara sama-sama katakan, kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan. Hey! Kebangkitan pasti. Siap semuanya. 1, 2, wow, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Hey, 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 hey. Sekali lagi sama-sama say. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yuk sama-sama, yuk satu suara sama-sama katakan, come on say. Great is sama-sama say. Great is sekali lagi sama-sama. Great is our God. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja, come on. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Amin. Engkau layak dipuji, disembah. Segala puji, kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati bangsa kami Indonesia. Ada lawatan Tuhan pada bangsa kami Indonesia. Bangsa kami akan mengalami terobosan dari berbagai bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan. Semua mengalami terobosan daripada Tuhan. Tuhan, damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami. Khususnya menjelang tahun-tahun politik Tuhan. Kami mau perkatakan, kami mau patahkan roh-roh anarki, roh-roh perpecahan. Tunduk di dalam nama Tuhan Yesus.
ada persatuan di dalam bangsa kami. Bangsa kami semakin maju, kuat, bangkit menjadi pemenang. Tuhan, kami bersatu hati dan berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Berkati kesehatan, keluarga dan pelayanannya. Menjadi the messenger of the third Pentecost. Membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami juga berdoa dan memberkati Gembala CK7 terkasih kami, Dr. Yanto. Berkati Tuhan pelayanannya semakin dahsyat Tuhan. Melalui pengembalaan hamba-Mu ini, membawa kami seluruh jemaat CK7, hidupnya semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Berkati juga keluarga, kesehatannya, tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk generasi Yeremia, generasi penerus kami Tuhan. Engkau melihat generasi Yeremia Tuhan. Jadikan generasi Yeremia, generasi muda yang hidupnya kudus dan berkenan kepadamu. Melalui generasi Yeremia terjadi banyak penuaian jiwa-jiwa. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah generasi Yeremia di tangan Kau Tuhan. Mereka akan melesat dan mengalami terobosan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami umat-Mu yang mengasihi Engkau. Haleluya, amin. Amin. Silahkan kembali duduk Bapak Saudara. Baik, hari ini kami rindu menyambut adakah dari antara Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ. Apakah ada? Boleh mengangkat tangan jika ada. Apakah ada? Ada di sebelah kanan belakang. Ada lagi, boleh sambil mengangkat tangan jika ada. Ada di kiri belakang. Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Bagi Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir, silakan teman-teman scan QR code yang ada di depan layar. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya persilahkan Bapak Saudara untuk mempersiapkan persembahan. Baik, jika sudah mari sama-sama saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama doa persembahan. Mari kita angkat persembahan di tangan kita, bersama-sama kita mau doakan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite pada hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Michael Gunawan. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Dan sesuai pesan Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung dengan sukarela tanpa paksaan, penuh sukacita dan ucapan syukur. Lakukan dengan beriman saja. Persembahan buah sulung dapat ditransfer ke rekening BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 371 7878 atas nama GBI PRJ. Atau dapat menggunakan amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia di pintu masuk dan pintu keluar. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya bagi kita yang taat akan firman-Nya. Amin. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 19 Februari 2023 secara online via www.gbiprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Untuk info kesempatan melayani, bergabung di GBA, Gemar Baca Alkitab, That's for Life Indonesia, pendaftaran baptisan selam, Bible Study, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sebab kami bersyukur untuk perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap musim yang kami lalui ada bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan Yesus. Biar hari ini kami mengangkat ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan berkatakan Engkau baik dalam segala hal dalam kehidupan kami Tuhan. Mari bersama-sama katakan kepada Tuhan kita. Yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersyukur sama-sama, katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Raja segala Raja, saudara. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama dengan imanmu katakan saudara. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah dengan iman kami pasti terjadi Tuhan. Terjadi di hidupku. Terima kasih Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Oh, syukur buat kasih-Mu Tuhan, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Oh, oh, Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan.
kasih-Mu Tuhan Yesus. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang lebih meriah lagi. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Ya rala nama ya syarala bala 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 bala. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan yang besar. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu setia, Engkau selalu ada di setiap musim di hidup kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih kami sudah diberkati lewat pujian penyembahan. Tiba waktunya kami rindu diberkati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Taruh bahasa yang sederhana dan berkati segala perangkat teknologi. Kiranya kami boleh pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan semua yang hadir dapat mengerti, memahami. Lebih lagi Tuhan mampukan kami semua. Bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus sama-sama dengan saya. Katakan amin. Sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Puji Tuhan kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Dan kita percaya di Allah yang sangat baik dalam kehidupan kita. Tidak pernah Dia tinggalkan saudara dan saya. Setiap musim di hidup saudara dan saya Tuhan selalu ada. Masa-masa di mana kita sedang senang, Tuhan ada bersama dengan kita. Masa-masa di mana kita penuh dengan air mata, Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Dan Dia tahu rancangan apa yang ada padanya. Mengenai saudara dan saya, jemaat GBI PRJ, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tujuannya adalah memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya Victor Abraham mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa ini. Dan terima kasih untuk Bapak Gembala dan keluarga, juga sahabat hamba-hamba Tuhan untuk kesempatan ini. Saudara, saya melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi pagi, dan saya percaya apa yang kita dengar pasti menjadi berkat buat setiap kita. Tidak ada yang sia-sia, semuanya Tuhan sudah hitung dengan luar biasa supaya saudara dan saya boleh memiliki hidup yang berkemenangan, iman yang bertumbuh. Saudara, ketika pegawai istana anaknya sakit, dia datang kepada Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus hanya berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Dikatakan orang itu pergi dengan percaya. Dia sudah mendengar tentang Yesus, sama seperti saudara dan saya sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Kemudian dia beriman, dia datang. Tapi Yesus kemudian tidak ikut dia. Tuhan hanya berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Dia pergi dengan percaya dan dia mengalami mujizat. Anaknya sembuh. Berikan tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara, kita akan sama-sama diberkati firman Tuhan dengan tema pelaku firman, yang saya mulai dengan Yakobus 1 ayat 22. Saya rindu mengajak saudara untuk membacanya dengan suara keras. Mulai, "Tetapi hendaklah
kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara dan saya yang sudah mendengar firman Tuhan, Tuhan ingatkan kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan, saudara. Karena kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, dikatakan kita seperti menipu diri sendiri. Saudara, saya tadi pagi juga menyampaikan ada contoh yang gampang sekali, yaitu permainan yang sedang ngetren namanya lato-lato. Saudara, saya beberapa kali pelayanan keluar kota, sampai di bandara saja terdengar suara lato-lato. Sampai saya suka lihat di media sosial ada yang pasang status, tolong Tuhan jauhkan aku dari suara lato-lato, gitu kan ya saudara ya. Kita tahu tentang permainan lato-lato, tapi tidak semua dari kita bisa memainkannya. Saya pun juga nggak bisa, saudara. Anak saya coba beli hanya untuk ya main-main, dia coba, wah mulai bisa. Wah ternyata tangannya juga biru, saudara. Ketika gini-gini terus kemudian tangannya kena, saudara. Gak gampang juga. Nah ini adalah sebuah perumpamaan. Banyak yang tahu tentang lato-lato tapi belum tentu semua bisa memainkannya dengan baik. Tapi hari ini saya percaya jemaat GBI PRJ kita mengerti satu hal yang penting, yaitu kita mengerti, kita belajar firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, dan kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak kebaikan demi kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan pernah tawar hati, jangan kecewa. Dia selalu ada di setiap musim di hidup kita untuk kasih kita kekuatan dan pengertian. Supaya kita memahami ada proses memang yang harus kita lewati. Dan proses itu pasti membawa sesuatu yang baik. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di hidup saudara dan saya untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara dan saya berusaha dan belajar menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu hal yang saya juga pikir ini baik sekali untuk kita sama-sama belajar, saudara. Karena kadang-kadang manusia melihat pada sesuatu yang mungkin nyata berupa mungkin jumlah dari apa yang sudah didapat. Tapi sebenarnya berkat Tuhan itu sangat banyak sekali, saudara. Tidak hanya bicara soal materi saja, tidak hanya bicara soal kekayaan saja, tapi berkat Tuhan begitu banyak dalam hidup saudara dan saya. Saudara, satu ketika A bertanya kepada B. Kalau A bertanya kepada B, ini masalah soal jumlah, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Kemudian B berkata dan menjawab sama mungkin dengan Bapak Ibu Saudara, 1 tambah 1 sama dengan 2. Namun kemudian B melanjutkan, 1 tambah 1 memang sama dengan 2, tapi Tuhan memberikan kepada saya 24. Yang A berpikir, oh yang B ini jawab 24 karena dia dekat dengan Tuhan, jadi dia kaya raya nih kayaknya, dia duitnya banyak. Seringkali orang berasumsi seperti itu. Nggak salah saudara diberkati, saudara punya banyak uang, nggak salah saudara. Tapi maksud dari si B ini adalah waktu hari Minggu dia datang ke gereja. 1,5 jam sampai 2 jam dia berikan yang terbaik. Dia menaikkan pujian penyembahan, dia dengarkan firman Tuhan. Tapi Tuhan berikan kepada dia 24 jam sepanjang hari Minggu untuk dia bisa istirahat, nonton televisi, pergi makan, jalan-jalan di mall. Jadi Tuhan begitu baik, katakan amin. Yang kita berikan sedikit saudara, tapi yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sungguh sangat banyak. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Tadi saya angkat handphone, saudara juga ada beberapa yang angkat. Gak apa-apa, silakan saudara. Karena kadang-kadang handphone itu kan media sosialnya kita isi dengan gambar-gambar makanan. Nah sekarang kalau hari Minggu isilah dengan suasana ibadah, di tag Instagram GBI PRJ. Supaya banyak orang boleh melihat saudara sedang beribadah dan mereka pun ikut
punya kerinduan yang belum datang untuk juga datang. Karena saya percaya sebuah influence atau pengaruh yang baik akan mendatangkan dampak yang baik dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin saudara. Baik, saya akan melanjutkan dari apa yang tadi disampaikan pada saat pagi itu tentang faith. Saya yakin saudaraku, sesuatu yang dahsyat ini tidak sia-sia, sesuatu yang dahsyat ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Sebelum masuk ke faith, saudara, ada bagan tentang pelaku firman. Ada 4 kelompok orang. Kalau ke kanan ini yang mau belajar, ke atas itu yang dengar firman. Sebelah kiri bawah ada kelompok orang yang tidak mau dengar firman Tuhan dan tidak mau belajar. Jadi selama pandemi 2 tahun 3 tahun ini mengubah cara hidupnya bukan lebih baik, tapi semakin menurun. Menjadi malas beribadah, malas ke gereja, malas dengar firman Tuhan. Dan saya mohon maaf, ini bukan kelompok jemaat GBI PRJ. Amin. Yang kedua, kelompok kiri atas. Kelompok kiri atas ini adalah orang-orang yang dengar firman Tuhan tapi tidak mau belajar. Jadi kelompok orang-orang ini adalah kelompok orang-orang yang datang ke gereja hanya sebagai rutinitas saja. Gak enak nih kalau gak ke gereja begitu ya. Jadi datang gereja, datang ibadah, tapi gak ngerti gitu. Pokoknya firman Tuhan yang disampaikan ya gak ngerti, gak mau berusaha untuk belajar, gak mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Tapi saya percaya kelompok yang kedua ini juga bukan jemaat GBI PRJ, amin. Kelompok yang ketiga adalah yang di sisi kanan bawah. Yaitu kelompok orang-orang yang tidak mau dengar firman Tuhan, tapi mau belajar. Nah ini yang bahaya saudara. Dia mau belajar dari mana? Jangan-jangan dia hanya bersandar pada pengertiannya sendiri. Dan orang-orang kelompok yang di kanan bawah ini adalah orang-orang yang suka membenarkan diri sendiri. Dia gak mau disalahkan. Dia bersandar pada pikirannya sendiri, pada pengertiannya sendiri. Dan saya percaya ini pun bukan kelompok jemaat GBI PRJ. Namun yang di kanan atas adalah kita semua yang hadir saat ini, yaitu jemaat GBI PRJ, orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan yang mau belajar. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Jadi targetnya saudara dan saya menjadi pelaku firman sebagai temanya. Dan kita mendengar firman itu kita mau belajar. Dan ketika kita mau belajar maka kita membutuhkan yang namanya iman. Katakan sama-sama dengan saya, iman. Saudara dan saya membutuhkan yang namanya iman saudara. Dan ada 5 pesan dari iman atau faith ini. Pesan yang pertama dan kedua sudah saya sampaikan tadi pagi, namun saya mau review sedikit saja. Dan nanti pesan yang ketiga, 4, 5 kita akan sama-sama diberkati dalam waktu yang singkat ini. Yang tadi pagi saya sampaikan pesan yang pertama dari faith atau iman, F itu fokus. Saudara, ada seorang anak pulang dari gereja, dia berkata kepada papanya dia gak mau ke gereja lagi. Papanya bertanya kepada dia, kenapa kamu gak mau ke gereja lagi? Kemudian dia berkata bahwa, Pak, di gereja aku banyak berjumpa dengan orang-orang yang munafik. Setelah selesai ibadah, mereka menceritain temannya, orang lain. Ada juga sebagian dari mereka setelah selesai ibadah, mereka emosi, ribut. Padahal di gereja kayaknya baik-baik aja. Kemudian ayahnya berkata kepada dia, nak, minggu depan tolong ke gereja lagi ya. Jadi jangan sampai gak ke gereja. Papa minta kamu ke gereja lagi minggu depan. Namun ketika minggu depan kamu ke gereja, Papa minta supaya ketika kamu di gereja, kamu setelah pulang gereja, kamu bawa sebuah gelas, ya, saya ada gambarkan gelas di sini, saudaraku. Kemudian isinya air sampai penuh gelas ini. Setelah selesai ibadah, kamu bawa gelas ini keliling gereja dan pastikan airnya tidak tumpah. Pastikan airnya tidak tumpah. Wah, anaknya setelah selesai ibadah minggu berikutnya, saudara, dia membawa gelas yang airnya penuh, dia hati-hati sekali jangan sampai airnya ini tumpah. Dia hati-hati sekali membawanya.
Setelah selesai dan berhasil anak ini membawa gelas dan airnya tidak tumpah, kemudian sampai di rumah ayahnya bertanya kepada dia, "Nak, tadi setelah selesai gereja, kamu berjumpa nggak dengan orang-orang yang kata kamu adalah orang-orang munafik? Yang kata kamu orang-orang ini setelah ibadah dia menceritakan orang lain." Anaknya menjawab, "Ya nggak tahu, wong aku lagi fokus sama gelas takut airnya tumpah," katanya begitu saudara. Kemudian ayahnya bertanya lagi, "Apakah kamu berjumpa dengan orang-orang yang emosian setelah ibadah, yang marah-marah kata kamu?" Anaknya juga menjawab, Enggak tahu, karena aku lagi fokus sama gelas yang isinya air dan agar airnya tidak tumpah. Saudaraku yang terkasih, ayahnya kemudian berkata buat dia, "Nak, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pertumbuhan iman kalau kita datang ke gereja hanya untuk melihat kiri dan kanan kita. Tapi kalau kita mau mengalami pertumbuhan iman, datanglah ke gereja dan fokuslah pada kuasa Tuhan yang luar biasa." Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Saudara, itulah pesan pertama tadi tentang fokus yang saya singkat saja mengulangnya. Yang kedua, tadi juga sudah dijelaskan tentang action. Jadi faith, F-nya itu kan fokus, kemudian A-nya action. Saudara, perempuan sakit pendarahan 12 tahun sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Sama seperti saudara dan saya sering mendengar firman Tuhan setiap minggu, bahkan hari-hari biasa kita membaca Alkitab. Kemudian juga di beberapa waktu ada juga ibadah-ibadah tengah minggu yang sudah diikuti. Kemudian perempuan 12 tahun pendarahan ini beriman, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Saudara, ketika dia sudah mendengar tentang Tuhan Yesus dan dia beriman, apakah tiba-tiba langsung jadi, saudara? Belum. Tapi setelah dia beriman, "Asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh." Berikutnya dia melangkah. Maka ketika dia melangkah dalam kondisi yang sulit, karena dia sedang mengalami yang namanya sakit pendarahan 12 tahun. Tapi karena iman itu dia dimampukan oleh Tuhan untuk melangkah dan menggapai jubah Yesus. Dan dia mengalami mujizat. Maka yang kedua saudara, bicara tentang iman kita harus action. Saudara sudah mendengar tentang Tuhan Yesus. Saudara dan saya percaya, bahkan kita sering juga menyanyi, "Bagi Tuhan tak ada yang mustahil," gitu ya saudara ya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Kita percaya, kita mendengar, kita sudah beriman. Tapi berikutnya Tuhan ingatkan kita pun harus melangkah. Ada action, ada tindakan iman di dalamnya. Ketika saudara percaya bahwa pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Maka ketika saudara menghadapi yang namanya tantangan, engkau tidak mundur, engkau tidak menyerah. Karena engkau berkata, pencobaan ini adalah pencobaan biasa. Bahkan dikatakan Allah yang setia, ini firman Tuhan katakan saudara, tidak akan membiarkan saudara dan saya melalui atau menghadapi pencobaan-pencobaan itu melewati batas kemampuan saudara dan saya. Itu Alkitab yang catat saudara. Jadi Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya melewati sebuah proses, melewati sebuah perjalanan yang berat, yang melampaui kekuatan saudara dan saya. Dia yang setia akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Katakan sama-sama dengan saya, jalan keluar. Lebih keras lagi katakan jalan keluar. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya jalan keluar supaya saudara dan saya dapat melewatinya. Dan kita jangan gampang untuk menyerah, saudara. Kadang-kadang ketika kita melihat tantangan di depan kita cukup tinggi, cukup berat, kita sudah bilang nggak bisa. Saudara, misalnya depan kita ada tembok 2 meter. Kemudian maaf saya gambarkan, misalnya kita ya, ini gambar sederhana. Bisa nggak kita lompat atau melewati tembok yang tingginya 2 meter? Pasti sebagian besar dari kita bilang nggak bisa.
Mana bisa sih tinggi, nggak mungkin. Namun pertanyaannya, apabila di belakang kita ada ancaman, saudara, ada ancaman. Jadi ada hewan buas misalnya yang sedang mengejar kita. Pertanyaannya, kita bisa nggak lompat tembok yang tingginya 2 meter, saudara? Bisa? Bisa. Ketika ada ancaman, saudara, maka saudara dan saya pasti bisa lompat tembok yang 2 meter itu. Betul nggak? Tapi ketika nggak ada ancaman kita bilang nggak bisa. Maka sesungguhnya bukan saudara dan saya tidak mampu. Tapi kadang-kadang kita tidak mau. Kalau kita mau, kita percaya kita tidak lewatinya sendirian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, saya kembali lagi dan saya akan lanjutkan nanti pesan yang ketiga, 4 dan 5 yang saya percaya ini menjadi berkat buat setiap kita. Kalau tadi FA jadi fokus action, sekarang yang ketiga adalah I ya. Jadi sama-sama kita lihat I, impact. Katakan sama-sama dengan saya, impact. Berdampak. Orang yang mendengar firman Tuhan, kemudian dia melakukannya, maka hidupnya berdampak bagi banyak orang. Orang yang dengar firman Tuhan tapi tidak mau melakukannya, sudah cuman begitu saja saudara. Dan ingat, Alkitab mencatat saudara dan saya adalah pilihan Tuhan. Sebab bukan kamu yang memilih aku, kata firman Tuhan, tetapi aku Tuhan yang memilih kamu. Berarti saudara dan saya adalah orang-orang spesial. Coba lihat kanan kiri, ada orang-orang spesial di sini saudara? Pasti dong ya. Nah, orang-orang spesial yang dipilih oleh Tuhan harus berdampak, saudara. Harus berdampak. Mari kita baca, saudara, dalam 1 Timotius 4 ayat 15 dengan suara keras. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kita mendengar firman Tuhan, perhatikanlah firman itu, saudara. Karena Alkitab catat, orang yang dengar firman Tuhan, tapi tidak menjadi pelaku, hanya menjadi pendengar saja, itu seperti orang yang melihat wajahnya di depan cermin. Saudara pasti tadi sebelum ke sini sudah melihat wajah dong ya di depan cermin ya. Apakah rambutnya sudah rapi, bedanya rata atau tidak, ya kan saudara ya. Nah, kalau kita hanya menjadi pendengar saja, itu sama seperti orang yang melihat wajahnya di depan cermin, terus dia pergi segera lupa, saudara. Cermin yang dimaksud adalah firman Tuhan. Orang yang melihat cermin, melihat firman Tuhan akan terlihat, oh iya ada salah saya di sini. Oh saya harus perbaiki. Yang menjadi pendengar saja dia nggak mau dirubah, saudara. Ketika lihat, nggak, udah lupa aja deh, nggak mau dengar. Tapi orang yang menjadi pelaku firman Tuhan, dia lihat di cermin. Maaf ya saudara, misalnya kita sebelum ke sini kan mesti lihat di cermin dulu kan. Ini bedah dipakai pas apa enggak, ya kan? Kalau ibu-ibu lipstiknya pas atau enggak? Betul? Rambutnya udah rapi atau enggak? Itu kan untuk memperbaiki supaya ketika kita keluar, orang melihat kita sudah lebih baik daripada sembarangan. Sama, pelaku firman Tuhan. Ketika melihat firman Tuhan seperti cermin, dia akan memperbaiki dirinya. Makanya dikatakan perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Tepuk tangan yang hebat buat Tuhan Yesus. Berdampak saudaraku. Berdampak. Hidup kalau berdampak berarti hidupnya dia menjadi saluran. Yang namanya pipa menyalurkan air. Pipanya ini tidak kering. Pipanya ini basah. Menyalurkan air. Ketika saudara berdampak bagi banyak orang, maka saudara menjadi saluran bagi banyak orang. Maka hidup saudara terus diperbaharui, dan hidup saudara dan saya akan terus naik tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Saudaraku yang terkasih, banyak hal yang luar biasa. Kita perlu belajar tentang dampak ini. Ada kalimat yang saya percaya ini menjadi berkat. Orang yang taat firman, saudara, ini kalimatnya sederhana-sederhana, tapi saya percaya ini menjadi berkat. Orang yang taat firman akan membuat dia saling mendoakan, bukan saling menjatuhkan. Benar nggak? Orang yang suka berdampak tidak akan iri ketika ada orang lain yang lebih hebat.
Justru kalau ada orang yang lebih hebat, itu memacu dirinya untuk tidak malas. Memacu dirinya untuk berpikir lagi lebih kreatif. Memacu dirinya untuk belajar, betul ya saudara ya. Untuk melakukan sesuatu. Saudara, ketika saya dapat kesempatan melayani di gereja yang luar biasa, di GBI PRJ dengan begitu banyak peralatan yang saya percaya ini dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saya pun perlu belajar, saudara. Saya pun perlu menyiapkan bahan-bahan ini. Saya perlu juga menyiapkannya dengan baik. Artinya kita tidak bisa diam saja, saudara. Kita perlu melakukan sesuatu. Nah, orang yang berdampak, orang yang mengerti firman Tuhan, dia tidak menjatuhkan, tapi dia mendoakan. Kalau ada orang yang sedang diberkati, apa yang kita harus lakukan, saudara? Jangan bilang, coba lihat dia tuh, gak benar pasti hidupnya. Ngapain, saudara? Emang kita yang paling benar? Kan belum tentu juga, benar gak? Lebih baik ya udah puji Tuhan. Tuhan, dia diberkati, puji Tuhan. Saya percaya kok, ada waktu saya juga diberkati. Lebih indah kan, saudara? Benar gak, saudara? Saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita semua. Daripada kita saling menjatuhkan. Lanjutannya, saudara. Dan memahami sebuah proses bukan banyak protes. Benar gak? Orang yang dengar firman Tuhan dan hidupnya berdampak, dia mengerti bahwa setiap hari, setiap waktu dia harus lewati yang namanya proses. Memang kadang-kadang proses itu sulit, tidak mudah. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara, kalau semua proses mudah, orang semua jadi orang hebat, saudara. Udah semua jadi hebat karena mudah. Justru ketika kita harus melewati perjalanan yang kadang-kadang penuh dengan jalanan yang tidak mulus, banyak batu-batu, masalah, saudara. Belok kiri, belok kanan dengan pergumulan. Kadang-kadang jalannya licin sampai kita hampir tergelincir lagi, hampir jatuh, saudara. Justru itu yang membedakan saudara, orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipercaya Tuhan akan tetap melangkah karena dia yakin dia tidak jalan sendirian, karena dia yakin Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai saudara dan saya dalam kesesakan, dikatakan dalam firman Tuhan. Terus kemudian dia meluputkannya dan memuliakannya. Jadi ada kesesakan, saudara. Alkitab yang catat, Tuhan menyertai dalam kesesakan, kemudian meluputkannya, kemudian memuliakannya. Kita maunya apa? Tuhan kalau bisa langsung dimuliakan aja. Itu maunya kita. Betul ya saudara ya. Tapi mari, bukan berarti bahwa Tuhan itu jahat terus kemudian biarkan kita mengalami proses. Bukan begitu. Tapi proses itu membuat seseorang menjadi dewasa, saudara. Usia bertambah, kita makin tua. Tapi belum tentu makin dewasa. Tapi melewati proses demi proses perjalanan waktu akan membuat saudara dan saya semakin dewasa. Apa yang kita kerjakan kita semakin penuh dengan perhitungan, saudara. Orang yang dewasa akan hati-hati dalam bertindak. Orang yang dewasa akan memutuskan segala sesuatu dengan lebih baik atau lebih tepat. Namun untuk menjadi dewasa perlu sebuah proses, jangan perlu sebuah protes, nah itu salah saudara ya. Untuk menjadi lebih dewasa perlu sebuah proses. Saudara, orang yang menjaga tindakannya, menjaga lidah, menjaga mulutnya, memelihara dia dari kesukaran, kata firman Tuhan. Tidak ada dari saudara dan saya yang mau hidup dalam kesukaran. Apalagi kesukaran demi kesukaran karena kesalahan kita. Nah, bagaimana caranya? Kita harus hati-hati. Makan aja katanya harus dikunyah dulu sekian kali, berapa kali yang sehat ini banyak ya yang tahu pasti. Nah baru ditelan katanya supaya sehat. Sama, sebelum bertindak berpikir dulu. Katakan sama-sama dengan saya, berpikir dulu. Berpikir dulu supaya apa yang kita lakukan berdampak. Nah kalau saudara dan saya mengerti firman dan Tuhan pilih kita untuk berdampak, maka kita adalah orang-orang yang mature, yang dewasa. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baik, kemudian tadi sudah FAI. Sekarang yang berikutnya adalah pesan yang keempat ya. Yang keempat yaitu tenacity. Kegigihan, saudara. Orang yang mendengar firman Tuhan kemudian dia melakukannya, maka orang ini tidak mudah menyerah.
Tantangan bisa ada, masalah bisa ada, tapi fokusnya bukan pada masalah dan tantangan itu. Tapi fokusnya pada Tuhan. Fokusnya pada kuasa Tuhan yang besar. Saudara kalau pergi ke gedung yang tinggi, saudara. Sebelum naik ke gedung yang tinggi kan ada di lantai yang paling bawah. Kita melihat mobilnya besar sekali. Tapi ketika kita naik lift, naik ke gedung yang tinggi sampai atas, mobil yang tadi kita lihat besar, dari ketinggian di atas mobilnya kelihatan kecil sekali. Betul? Coba katakan sama-sama dengan saya, kecil sekali. Itulah masalah. Kalau saudara hari ini masih melihat masalah itu besar, maaf saudara. Karena kita terlalu dekat dengan masalah itu. Tapi saya yakin ketika saudara membawa diri dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, maka kita jauh dari masalah. Maksudnya lihatnya jauh dari masalah. Maka masalah itu kelihatannya kecil. Orang yang hanya menjadi pendengar saja, dia cenderung akan berkata bahwa aduh Tuhan masalah besar sekali, aduh besar sekali. Tapi orang yang menjadi pelaku firman Tuhan akan berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar, kuasanya besar. Dia yang menolong aku dulu, dia akan menolong aku hari ini, dia akan menolong aku di waktu yang akan datang. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus, amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Kita akan berdiri di tengah badai, artinya badai masalah persoalan, tidak gampang jatuh, tidak sampai tergeletak, bukan karena saudara dan saya hebat, tapi karena Tuhan yang beserta saudara dan saya. Jadi orang yang pelaku firman akan tenacity, kegigihan. Saudara saya ingin ajak untuk membaca Ayub pasal 2 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Saudara, ini adalah kisah dari seorang yang bernama Ayub. Ini sahabat-sahabatnya. Jadi Ayub ini orang yang sangat luar biasa. Dia memiliki segalanya. Mungkin kalau boleh pakai istilah sekarang, dia sultan pada zamannya, saudara. Terus Tuhan membanggakan. Kalau saudara baca Ayub pasal 1, Ayub pasal 2, saya ngajak baca lagi, saya cerita saja dalam bahasa sehari-hari tentang ayat ini. Ada anak-anak Allah menghadap Allah dan juga ada, iblis juga. Kemudian Tuhan tanya sama iblis dari mana? Dia bilang habis keliling-keliling, ya itulah kerjaan si iblis. Sudah keliling-keliling mau menghancurkan anak-anak Tuhan. Tapi kita yang teguh di dalam Tuhan tidak tergoyahkan, katakan amin. Kemudian Tuhan membanggakan Ayub. Iblis berkata, karena ada engkau memagari dia. Jadi kalau kita aman itu kan ada pagar Allah, saudara. Amin ya saudara ya. Kita aman karena ada pagar Allah. Terus akhirnya Tuhan mengizinkan tapi sayangkan nyawanya. Dalam sekejap yang dia punya habis, saudara. Dalam sekejap habis semuanya. Tapi dikatakan dalam kesemuanya itu, Ayub masih berkata, terpujilah Tuhan, dia tidak berbuat salah. Namun belum selesai, datang lagi intimidasi. Dia kan masih sehat. Maka yang kedua, ujian yang lebih berat lagi saudara. Sudah semuanya habis. Yang kedua saudara, dia penuh luka dari kepala sampai di kaki. Duh bisa bayangkan ya saudara, kalau sampai lukanya nanah dari kepala sampai kaki itu gimana saudara. Sampai sahabat-sahabatnya datang udah gak, tadi yang kita baca ini kan sahabat-sahabatnya melihat dia sampai, aduh gimana kasihan gitu. Saudaraku yang terkasih, dia tetap gigih. Dia tetap gigih dari segala hal kekurangan dia. Saya harus tahu dan sampaikan kepada saudara, memang tidak ada yang sempurna. Dalam Alkitab, Yesus paling sempurna. Semua memang ada kekurangan, tapi kita belajar kegigihannya. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah, coba tenang sejenak. Kalau kita sedang menghadapi masalah, coba tenang sejenak. Dan coba rubah cara berpikir kita. Kalau semula kita lihat masalahnya, supaya kita gigih, tenang sejenak dan hitung berapa banyak berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Berkat tidak bicara soal uang saja saudara. Kita boleh ada sama-sama semua karena anugerah Tuhan, betul gak saudara? Kita boleh ada di gedung gereja, nyanyi, naikkan pujian, dengar firman Tuhan, itu semua anugerah Tuhan, betul? Maka kita perlu bersyukur di dalamnya. Saudaraku, kita lihat sama-sama. Permata yang mahal melewati proses gesekan.
Permata yang mahal melewati proses gesekan. Demikian pula hidup ini. Kerjakan terus dengan gigih. Dan kejutkan dengan keberhasilan demi keberhasilan. Permata begitu mahal melewati proses gesekan yang luar biasa. Saudara dan saya jauh lebih mahal dari apapun yang ada di dunia ini. Maka setiap proses gesekan itu lalui dengan kegigihan yang datangnya daripada Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Dan yang terakhir saudara, dari faith ini adalah hope. Saya percaya manusia, saudara dan saya, ada yang bisa tahan napas 20 menit, 10 menit, 10 menit mungkin ada ya. Yang bisa gak minum sehari, 2 hari, 3 hari. Bisa gak makan 3 hari. Atau 1 minggu, tapi tidak bisa 1 detik pun tanpa harapan kita kepada Tuhan. Betul gak saudara? Ada banyak orang berbuat salah karena lengah gitu. 1 detik aja dia tanpa pengharapan di dalam Tuhan. Dia bisa berbuat salah. Bisa berbuat salah. Jadi kita perlu yang namanya harapan saudara. Pengharapan. Saudara, saya ajak saudara untuk membaca Ibrani 6 ayatnya yang ke-19 dengan suara keras. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa itu sau, saudara? Sau itu adalah jangkar. Kalau saudara lihat kapal yang besar, saudara, itu kan ada jangkar. Supaya ketika ada ombak, kapal itu ya terombang-ambing sedikit tapi nggak kemana-mana. Ada jangkar. Pengharapan itu seperti jangkar yang kuat. Ketika saudara punya pengharapan kepada Tuhan itu seperti jangkar yang kuat. Sehingga tidak gampang diombang-ambingkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali percaya Yesus tetap percaya Yesus, sekali mengiring Yesus tetap mengiring Yesus. Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada saudara. Engkau dan saya tetap berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Tuhan dapati saudara dan saya tetap setia. Amin. Betul saudara? Kita berjuang sampai akhirnya Tuhan dapati tetap setia. Pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Saudara, 1 ayat lagi Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tepuk tangan dong sekali lagi yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saudaraku yang terkasih, kita memang kadang tidak mampu. Tapi Tuhan berikan kemampuan. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan saudara untuk bangkit. Untuk bangkit lagi. Untuk melakukan firman Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Saudara, faith. Fokus, action, impact, tenacity, hope. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Jadi targetnya apa saudara? Saudara sudah dengar firman Tuhan. Jangan menjadi pendengar saja. Menjadi pelaku firman Tuhan. Bagaimana kita yang sudah mendengar firman Tuhan menjadi pelaku firman Tuhan? Perlu yang namanya iman. Dan iman tadi sudah dijabarkan lewat 5 pesan. Kiranya pesan ini menjadi berkat buat setiap saudara. Fokus, action, impact, tenacity, dan hope. Saya tutup dengan satu cerita. Seekor belalang terjebak dalam dus kotak selama berhari-hari. Akhirnya dia berhasil keluar dari kotak itu. Waktu dia berhasil keluar, dia senang sekali. Dia akhirnya melihat ada teman-temannya, kawanan belalang yang lain. Wah, karena senang dia melompat-lompat, dia mengikuti kawanan belalang yang lain. Saudara, beberapa saat dia mengikuti mereka, dia terdiam sejenak karena dia melihat teman-temannya lompatnya bisa tinggi sekali.
sementara dia nggak bisa lompat tinggi. Dia bertanya kepada teman-temannya, kok kalian bisa lompat tinggi, aku nggak bisa. Saudara, teman-temannya berkata, mungkin selama ini kamu hidup di tempat yang salah. Benar, karena dia ada dalam kotak. Dia terkotak sehingga dia kehilangan potensi yang ada pada dia karena kotak itu, saudara. Ketahuilah bahwa ada banyak potensi yang besar yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Apa yang selama ini membuat potensi kita menjadi tumpul, saudara? 1, kecewa. 2, sakit hati. 3, omongan orang. 4, pemikiran kita yang negatif. Yang berkata kamu tidak bisa, kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Tapi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada lagi kekecewaan. Tidak ada lagi sakit hati. Tidak ada lagi yang namanya omongan orang yang melemahkan saudara. Karena Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Siapakah lawan kita? Dia akan menyertai saudara dan saya. Dia memampukan saudara dan saya. Dan dia akan bawa saudara dan saya terus naik tidak turun. Menjadi kepalan bukan menjadi ekor. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Berhembuslah Roh Kudus. Mari sama-sama bangkit berdiri saudara. Tempat. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa. Dirikanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Mari angkat tanganmu saudara, minta Tuhan mengurapi. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Mari curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin, amin, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saya undang jemaat untuk mengangkat tangan dan mengarahkan kepada Pastor Victor Abraham. Oh Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu melalui Pastor Victor Abraham. Engkau jaga dan pelihara senantiasa, bentengi dan pagari Tuhan pelayanannya, keluarganya Tuhan. Kesehatan yang terbaik Kau berikan dia. Dan banyak orang dimenangkan oleh karena pelayanannya. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang baik. Haleluya. Saat ini juga hamba berdoa bagi jemaat yang sakit Tuhan di tempat ini. Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Bagi mereka yang berbeban berat Tuhan, Engkau beri Tuhan kelegaan dalam nama Yesus Kristus. Begitu pula mereka yang terikat, Tuhan lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Sekarang saya undang semua jemaat untuk angkat tangan dan arahkan hati kepada Allah Bapa untuk terima berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih anugerah dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di atas awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.